Ya, Bapak Ibu sedaya mawon saderenge Bathara Pawiwahan stop bayi berkas pengaturaken pemandani Swastiastu ingkang sampun kasediaken rong mantu ingkang tansah kita hormati Pak Sirat keluarga kangge samaran sedaya dan saged kestreni Bathara Pawiwahan yang niki menika Mas Nur Khalid kalian Mbak Mani ingkang kita laksanaken wonten ing dinten Rebo Pahing Kuningan. Ugi kita sedaya saged durung-durung supados anggenipun melaksanaken sidang wiwaha niki saged mangkat lancar lan tansah manten kekalih saged dados keluarga ingkang sunah, keluarga ingkang saged langgeng dumugi ing aken-aken ninen-ninen ten nggih sedaya. Nggih Bapak Ibu namipun Mas Nur Khalid nggih saderengipun kula nderek sitepangan Mas Asmoklo Priyoko. Nggih. Pun anu saniki pun sering kepanggih mboten sak isin kali kula. Nggih santai mawon. Nggih. Ugi kenapa kok dinten iki kita ngepal sidang pawiwahan ketak kula yang menyidangkan kan ngoten nggih. Kalau mungkin derek idu mboten asing nggih. Bathara Pawiwahan rentetan Bathara kados sekaten. Kagem Mas Nur Khalid niki memang Bathara Pawiwahan cara agami niku kados sekaten. Kantos ngeten iki sangkeanipun pisusunanipun amargi pilih wonten undang-undang ingkang dados patokanipun umat Hindu niku wonten undang-undang tahun 2004 memang benten kalih wonten ing muslim pilih muslim kan sedaya dikelola kata pilih wonten teng Hindu niku awake dhewe nggih dateng catatan sipil dadi lek dinas catatan sipil patokanipun undang-undang tahun 2004. Jadi pernikahan itu yang pertama harus sama-sama satu keyakinan, itu pertama. Kedua, pernikahan itu sah apabila sudah dilaksanakan upacara agama dan dicatatkan di catatan dukcapil setempat. Nah, itu baru dikatakan sah secara agama dan sah secara dalam agama ibu sendiri. Ibu memiliki satu keyakinan bahwa pernikahan itu sah secara agama, kemudian sah secara negara. Jadi tidak ada istilahnya nikah siri. Itu betul wonten kalau dia. Jadi yang namanya nikah ini ya harus sah secara agama. Makanya kalau di Hindu itu ada namanya niki surat wiwaha sangkara, niki sangkara. Ini adalah sisanya sebuah pernikahan secara dan semua umat Hindu yang menikah walaupun baru dalam tahap upacara agama, semua itu harus diberikan sebagai salah satunya untuk bisa melaksanakan upacara walaupun upacara agama itu harus melengkapi administrasi pun kados jenengan kados lingenane kan diuber-uber kados ngaten supaya dinten iki saged selesai walaupun mungkin ada beberapa administrasi yang butuh pembetulan itu masih satu toleransi yang penting secara administrasi urutanipun mulai dari kita di internal sampai di desa
niku adalah ulur. Jadi kados ini bapake kula berubah kersane ndak ke kantor desa. Karena kalau di Dukcapil niku tanggal pelaksanaan itu saged di tracking. Jadi harus upacara agama dulu, baru upacara baru candi. Terus kula niku kula nyuwun izin dumateng Pak Jiran napa kawula diparingaken pelaksanaaken wacara piwahan injing iki. Sedaya terus akan Jin derengipun sidang atau mulai sedikit kurang kali pengawasan pada mandat kekalih kurang izin ngapunten kita sharing kemawon khususipun mateng Mas Nikolit nggih Mas Pisat kawula minangka lembaga sebagai PHDI nggih bangun Mas Nikolit kembali secara sama dan seorang Jabika dan pulang mengucapkan selamat datang di keluarga besar kami umat itu khususnya di Sukododo ini karena bagaimanapun Pak Mujiran ini adalah tokoh kita juga bagian dari lembaga pariwisata. Jadi terima kasih dengan sudah membagi kejalan dharma bergabung dengan keluarga besar. Dan kedua sakit nanti mateng Mas Kolin Pak Sugeng Rawuh mateng sedaya keluarga saking Tulungagung ini. Saking Kediri nggih kula aturaken Sugeng Rawuh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun rawuhipun niki kula lajengaken mateng Bapak Ibu dalam agama Hindu niki sering disebutaken bahwa perjalanan itu namanya di urip iki menungso itu ada macari nopo proses mencari ilmu dari sekolah. Sejatosé sekolah itu ora mung ten bangku sekolah. Awake sampai tuwa ya bangga sekolah. Sekolah karo kahanan. Iku sebenarnya. Ingkang kaping kalih niku namine grahasta, utawi masa hidup berumah tangga. Atas jenengan ini akan melangkah ke kehidupan grahasta. Terus yang kaping 3 itu adalah biksuka utawi kehidupan yang kados Romone ini sudah masuk biksuka. Kemudian yang terakhir itu sanyasi utawi wong sing wis niat ingsun wis karek nyedekne nyanggone sing kuwasa ibaratnya. Tapi nek awake dhewe adoh gitu. Sejatosé no. Jadi kerasan ini hidup berumah tangga bukan hanya hubungan antara perempuan dan laki-laki. Jadi kehidupan berumah tangga ini tidak hanya dilandasi kae lo ayu, kae lo enggak ada. Jadi harus dilandasi dengan niat dan itulah proses hidup berumah tangga. Itu awalnya. Memang kalau kita memiliki sesuatu yang kelebihan dalam diri kita itu memang privilege ya. Itu sesuatu yang lebih ya, yang harus kita syukuri. Tetapi itu tidak hanya cukup untuk bekal hidup berumah tangga. Terus hari ini ngapunten nggih kados jenengan kekalih sudah saya anggap sudah pernah menjalani kehidupan rumah tangga sebelum dan pahit manisnya sudah tahu gitu sampai akhirnya kenapa kok hari ini memutuskan untuk kembali merajut rumah tangga. Itu kan perjalanan yang luar biasa, tetapi di dalam hidup rumah tangga itulah yang namanya perjalanan hidup grahasta, hidup rumah tangga. Ada kalanya kita ini hanya mengejar sebuah senang. Ada kalanya kita ini hanya mengejar sebuah kepuasan yang sifatnya hanya sebatas dunia. Jadi di dalam kehidupan rumah tangga ini tidak hanya cukup seperti itu. Terkadang kita berpikir dengan saya uang banyak semuanya akan enak kan gitu. Itu dalam hati kita. Kita berpikir kita. Terkadang kita mengejar uang tapi ternyata di sisi lain ada sesuatu yang harus dikorbankan. Nah, itulah yang butuhnya keseimbangan saat kita hidup. Makanya masa grahasta ini adalah masa-masa yang paling benar.
Karena kewajiban kita sebagai seorang anak, ya, itu tetap harus kita laksanakan. Kewajiban sebagai seorang anak harus kita laksanakan. Itu pertama. Yang kedua, kewajiban kita sendiri sebagai hubungan suami istri, kehidupan rumah tangga itu harus kita kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban kita kepada leluhur kita. Itu juga harus kita kerjakan. Kemudian kewajiban kita untuk hidup di dalam bermasyarakat, bersosial, dalam kehidupan sosial keagamaan. Itu juga harus kita kerjakan. Makanya fase inilah fase yang paling berat. Fase yang harus kita cari keseimbangan. Jadi di dalam kita mau melangkah berumah tangga, itu apa tujuannya? Jadi esensinya kita ini apa? Kadang kita butuh materi, tapi jangan lupa hal-hal yang sifatnya sederhana, tetapi itu yang menjadi kunci untuk kelanggengan sebuah rumah tangga. Jadi mari kita bersama-sama saat kita hidup berumah tangga ini, kita bisa melihat, memilah mana yang harus kita utamakan, mana yang harus kita dicelengi untuk masa depan, mana yang harus kita buat untuk sosial, mana kita harus kapan kita harus bersama-sama di sosial keagamaan. Jadi itulah esensinya hidup berumah tangga. Dan hari ini ngapunten kula mboten menggurui nggih. Kalau yang ingat sudah pengalaman dibanding saya. Tapi kita sharing. Tapi itulah esensinya kita dalam hidup berumah tangga, khususnya dalam mulai untuk sidang wiwahanya. Dan kami dari lembaga Parisade nanti akan mengambil sumpah dan janji dari jenengan berdua untuk menyatakan bersama dan sebagai bukti bahwa jenengan sudah siap untuk kembali ikut rumah tangga. Nanti ya, untuk maju ngadep teng kula. Nanti saya akan memandu sumpah dengan Mbak. Tapi ingat, saya hanya memandu. Yang bersumpah itu adalah jenengan berdua, dan kami yang hadir di sini ini hanya sebagai saksi. Saksi kita dalam sebuah pernikahan Hindu. Saksinya itu ada dua. Yang pertama saksi niskala, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Tadi jenengan sudah melaksanakan upacara wiwaha tadi. Yang kedua adalah manusia saksi. Manusia saksi ini semua yang hadir ini adalah manusia saksi. Dan dari di antara saksi itu, manusia saksi bisa jenengan dibully kan? Tapi yang namanya dewa saksi ini yang tidak bisa jenengan dibully. Walaupun ini hanya sebuah janji yang saya pandu, tapi jenengan yang punya niat yang tulus. Apalagi jenengan berjanji di hadapan orang tua. Jadi jangan main-main dan jangan sumpah ini hanya untuk akal-akalan, tapi sebaliknya. Sumpah janji jenengan inilah yang harus jenengan pegang untuk selamanya. Siap ya? Oke, nanti saya pandu untuk sumpahnya. Kita mulai dari Mas Nur Khalid dulu untuk pengambilan sumpahnya. Oke, nanti ikuti panduan saya, oke Mas. Oke, monggo jenengan fokus dulu. Oke, ambil nafas. Siap, lahir batin, fokus, minta doa restu dari terutama leluhur dan orang tua supaya rumah tangga ini bisa langgeng selamanya. Sambut, siap. Ikuti panduan saya nggih Mas. Iya. Om Namastu. Namo Sidap. Namo Sidap. Om Atah Parama Wisesa. Parama Wisesa. Bahwa saya sebagai seorang suami akan menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dengan sebaik-baiknya dan akan mempertahankan pernikahan kami sampai selama-lamanya. Sudah. Nanti panduan untuk Mbak Mami, nanti ikuti saya gitu. Oke, tarik nafas dulu ya, kita fokus untuk leluhur dan ke orang tua. Sambut, siap. Oke. Om Awigena Mastu Namo Sidap.
Om Atah Paramawibsesa bahwa saya sebagai seorang istri akan menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan sebaik-baiknya dan akan mempertahankan pernikahan kami sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Oke, terima kasih sudah untuk pengambilan sumpahnya. Sabun. Ya. Oke. Terima kasih untuk prosesi pengambilan sumpah dari jenengan berdua, dan dengan pengambilan sumpah ini maka jenengan dinyatakan sah sebagai seorang suami istri. Dan ini saya minta saksinya untuk kedua saksi. Pernikahan ini sudah dinyatakan sah? Sah. Oke, terima kasih. Niki karena jenengan sudah mengambil sumpah, selalu kembali saya mengingatkan, kalau minyak telon bisa buat coba-coba. Kalau pernikahan tidak bisa buat coba-coba. Oke, itu Mas Khalid dan Kak Mami, sekali lagi kami hanya sharing dan